Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatullahi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal muslimun wal muslimat al-hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun wa alamu ibadallah anna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur tak jemu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang begitu besar yang saat ini kita rasakan, nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, sehingga Allah berikan kemudahan untuk kita sekalian untuk bisa saling bermuwajahah di tempat ini, saling mencambuk diri kita, saling mengingatkan diri. Karena di sini saya bukan berarti yang paling sempurna, yang paling alim, bukan. Ini semua dalam rangka saling mengingat demi meraih manfaat bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. Karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga nikmat sehat wal afiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, sebagaimana Rasulullah katakan ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, banyak sekali orang yang tertipu dengan nikmat sehat ini. Ya, as-sihhatu wal faragh, kata Nabi SAW. Dua nikmat yang sering kali manusia itu tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu kosong. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah takdirkan kita yang ada di sini untuk mengisi waktu kosong kita, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dalam suatu hal yang bermanfaat, ya, dalam rangka bermudarasah, saling mengkaji ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga kita meminta kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal. Ya, bukan hanya difahami, disimpan di dalam dada, kan tetapi juga kita mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita dapatkan untuk bisa membuahkan amal soleh, ya, membuahkan amal soleh. Baik. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita kembali pada kajian kitab bulanan kita, yaitu kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Pada saat ini kita akan
mengkaji Al-Kabiratu Tsalisatu wa Tsalasun, yaitu dosa besar yang ke-33. Ke-33 ya. Dengan judul Ar-Riya'u wa huwa minan nifaq. Yang artinya riya, yang mana riya tersebut adalah salah satu karakteristik orang-orang munafik. Ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah menggolongkan riya sebagai dosa besar. Ya. Oleh karena itu, apa yang beliau kutip sebagai hujjah atau dalil yang pertama adalah sebuah ayat dari surat An-Nisa, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Imam Az-Zahabi mengatakan qala Allah taala 'anil munafiqin yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang-orang munafik, di mana Allah katakan yura'una an-nas. Mereka itu senantiasa melakukan amalan riya, ya, mempertontonkan amalan soleh mereka di hadapan manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ya, dan sifat yang kedua perihal orang-orang munafikin adalah tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Ya, nasallallahu assalam. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari perangai orang-orang yang Allah murkai tersebut, yaitu orang-orang munafikin. Ya. Maka para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini perlu kita ketahui, ya, apa itu riya. Yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa riya merupakan salah satu dosa yang besar, ya, merupakan salah satu dosa yang besar. Jadi riya sederhananya adalah menampakkan, ya, artinya seseorang menampakkan sesuatu yang dia sembunyikan, ya. Makanya para ulama membagi riya itu menjadi dua. Yang pertama adalah riya'un khalis, riya yang murni, ya, riya yang murni, yang ini hanya disematkan, ya, kepada orang-orang munafikin saja. Riya yang murni, ya, riya'un khalis yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah ayat, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim ya qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka itu orang-orang munafik ketika berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman, kami bersama kalian. Kan tetapi ketika khalau, ketika sudah menepi, berkhalwat, berdiskusi bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian, ya, kami hanya menghinakan orang-orang atau menipu orang-orang yang beriman. Ya, dalam ayat yang lain juga dari surat Al-Munafiqun, Allah katakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau orang munafik itu, orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa kamu adalah Rasul Allah. Sementara Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulmu, dan Allah juga bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta, adalah para pendusta. Jadi menampakkan sesuatu apa yang dia sembunyikan ini juga bisa dikatakan sebagai riya. Bahkan ini kata para ulama adalah riya yang murni, riya'un khalis, yang bahkan mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, ya, menampakkan amal soleh, menyembunyikan keburukan, menampakkan kesyirikan,
tauhid tapi menyembunyikan kesyirikannya, ya, menampakkan yang sunnah tapi menyembunyikan kebid'ahannya. Ya, ini hati-hati dari riya jenis ini. Ini riya kata para ulama dengan dikategorikan riya khalus, ya. Bahkan ini riya yang sebagaimana disebutkan ayat tadi itu bahkan mengeluarkan seseorang dari dairatul Islam, dari Islam itu sendiri. Adapun jenis yang kedua adalah riya al-yasir, ya, riya yang ringan, yang mana orang ini pada dasarnya melakukan amalan-amalan soleh tidak diiringi dengan riya, akan tetapi di beberapa keadaan amalan itu bercampur dengan riya. Ya, amalan orang tersebut bercampur dengan riya. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kasih tahu kalian tentang sesuatu yang aku khawatirkan melebihi dari kekhawatiranku terhadap dajjal?" Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Ya." Faqala asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya. Yaitu asyirkul khafi, di mana seseorang dia salat lalu dia hiasi salatnya, perbagus salatnya agar dilihat oleh orang lain. Nah, inilah riya. Dan riya termasuk jenis kesyirikan yang khafi. Ya, riya termasuk kesyirikan yang khafi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini lebih aku khawatirkan. Bahkan kata para ulama ini lebih berbahaya artinya daripada dajjal. Kenapa? Karena dajjal hanya muncul sekali, yaitu nanti pada akhir zaman. Sementara riya itu muncul kapan? Sering, ya. Jika orang ini tidak berilmu atau imannya sedang lemah, maka seringkali muncul penyakit-penyakit munafikin ini, yaitu riya. Ya. Dan juga dajjal bisa diketahui oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dajjal. Akan tetapi riya, siapa yang tahu orang itu riya atau tidak? Sementara riya adalah amalan hati. Ya, makanya lebih berbahaya. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu tentang penyakit yang busuk itu, yaitu penyakit riya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ketika waktu itu para sahabat berbicara tentang Dajjal, Rasulullah bersabda, "Mau nggak aku kasih tahu kalian yang lebih berbahaya dari Dajjal?" Nabi menyebutkan perkara riya itu sendiri. Makanya para ulama mengatakan kenapa lebih bahaya, ya karena itu Dajjal hanya keluarnya sekali. Sementara riya itu bisa datang berkali-kali jika orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dajjal itu keberadaannya nanti bisa diketahui. Sementara riya itu adalah amalan hati yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka riya yang dimaksud dalam bab ini yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi ar-riya'u wa huwa minan nifaq, itu adalah riya jenis yang kedua. Riya yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga bukan lantas ketika orang melakukan riya dengan jenis ini itu keluar dari Islam alias dia kafir, tidak. Ya, tapi yang jelas dengan perbuatan orang tersebut menampakkan sesuatu, ya, hanya untuk mendapatkan pujian manusia atau hanya untuk memperlihatkan amalan solehnya ke hadapan manusia, maka itu sudah termasuk dosa besar. Karena itu Imam Adz-Dzahabi menggolongkan riya ini dari golongan dosa yang besar. Ya. Jadi riya ini merupakan dosa yang besar para jamaah sekalian. Ya. Ada lagi yang sejenis dengan riya. Ada lagi yang sejenis dengan riya,
yang sejatinya sebenarnya hakikatnya sama, yaitu sum'ah namanya. Apa Bapak Ibu? Sum'ah, ya. Ini sama sebenarnya dengan riya. Ya, cuman riya itu hubungannya dengan penglihatan. Kalau sum'ah hubungannya dengan indera pendengaran. Kalau sum'ah, ya. Sehingga riya itu memperlihatkan amal soleh agar dipuji. Sum'ah yaitu menceritakan amal soleh agar dia dipuji. Atau langsung memperdengarkan amal solehnya. Ya, seperti dia pada dasarnya sedang membaca Al-Quran dengan suara yang rendah. Ketika datang orang, ya, di sebelahnya atau jarak berapa meter, maka dia lebih kencangkan suaranya, lebih indah suaranya. Ya, ini termasuk sum'ah. Ya, karena dia memperdengarkan amal ibadahnya secara langsung. Ya. Ini di antara bentuk sum'ah, misalnya dia tidak biasanya berzikir secara keras karena ada orang dia ingin tampakkan bahwa saya ini rutin berzikir, akhirnya dikencengin suaranya. Begitu juga ngaji, ya, atau mungkin azan 5 waktu biasanya normal-normal saja, tapi ketika datang Pak Bupati sholat di sini, wah azannya dihias. Itu juga termasuk sum'ah, ingin diperdengarkan. Yang hakikatnya sama sebenarnya dengan riya. Ya, dan riya dan sum'ah itu terjadi bersama amalan. Riya sama sum'ah itu biasanya terjadi berbarengan dengan amal. Ya, dan sum'ah ada kekhususannya, yaitu dia bisa terjadi setelah selesai amal. Sum'ah, karena riya tidak bisa terjadi setelah selesai amal, karena harus dengan sarana atau wasilah dilihat kalau riya. Tapi kalau sum'ah bisa didengar, artinya orang menceritakan amal solehnya ke orang agar didengar oleh yang lain, itu termasuk sum'ah. Amalannya sudah selesai dikerjakan. Cuman orang ini menceritakan kepada orang lain tentang amal solehnya, tentang sedekahnya, tentang rutinitas ibadahnya, wiridnya, agar supaya didengar oleh orang lain. Artinya yang hubungannya dengan pendengaran itu namanya sum'ah. Sum'ah itu bisa bersamaan dengan amal, bisa juga setelah amal itu selesai. Tapi kalau riya biasanya berbarengan dengan amal, karena hanya butuh indera pendengaran. Ya, namanya juga ra'a yura'i, dari kata ru'yah, yaitu penglihatan atau pandangan, ya, atau pandangan. Dan dua-duanya ini sebenarnya masuk dalam dosa besar. Dua-duanya termasuk dalam dosa besar. Maka jangan main-main para jamaah sekalian. Para salafus saleh dahulu adalah orang yang paling memperjuangkan atau orang yang paling merawat niatnya agar bersih dari penyakit riya, bersih dari penyakit sum'ah. Ya, para ulama adalah orang-orang yang paling terdepan memperjuangkan kemurnian niat. Jadi beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun ibadah itu. Jadi dipuji dia tidak terbang, dicaci dia tidak goyang. Jadi tidak ada manfaatnya omongan orang kepada dirinya. Itu salah satu tanda orang yang beramal ikhlas, tidak riya. Ya. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam bab ini berkaitan dengan riya, beliau mengutip sebuah ayat dari surat Al-Baqarah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Potongan ayat yang versi lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu lengkapnya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza. Al-manni apa? Dengan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya. Ya, fulan sudah sedekah sekian juta
membantu misalnya saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana di Aceh sana atau beberapa provinsi di Sumatera. Ben mare lah nyongkong gitu. Kok mare lah bari. Ya menjual dena gitu. Ya. Jika dia tidak ikhlas karena Allah, maka itu dinilai riya. Ya. Atau dia sebagai alman, bukan maksud dia mengungkit-ungkit sedekah ya, mengungkit-ungkit sedekah. Ketika seseorang memberi kepada seorang lalu dia ungkit-ungkit kembali sedekah yang sudah diberikannya. Ini namanya al-manni. Ya, diungkit-ungkit lagi. Sudah lama dia ngasih ke orang ini tapi dibuka lagi. Ya. Diungkit lagi, maka pahalanya 0. Pahalanya nihil, para jamaah sekalian. Wal adza, begitu juga orang yang bersedekah dengan dibarengi perkataan-perkataan yang buruk. Perkataan-perkataan yang menyakiti. Ya. Jika kita ingin sedekah kita batal, maka silahkan kerjakan itu kalau berani. Ya, padahal sedekahnya tadinya sudah bagus niatannya, tapi diungkit-ungkit lagi di depan orang tersebut, akhirnya batal. Begitu juga orang yang bersedekah dengan menyakiti hatinya. Ya, dengan menyakiti hatinya. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan juga menyakiti perasaan orang yang diberi itu, seperti halnya orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Jadi orang yang bersedekah karena riya dijadikan perumpamaan batalnya amal. Batalnya pahala amal. Makanya Allah katakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Jadi menginfakkan harta dengan riya dijadikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala akan batalnya amalan seseorang di dalam ayat ini. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Begitu juga seperti halnya orang yang berinfak tapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada enggak ininya? Pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam. Ya, percuma dia sedekah berapa miliar pun disumbangkan ke mungkin saudara kita yang saat ini ditimpa bencana. Sama sekali tidak akan membuahkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. Maka Allah juga memberikan perumpamaan di dalam ayat yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi di sini adalah perumpamaan orang itu adalah seperti batu licin. Safwan artinya batu licin. Alaihi turab, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka tanah tersebut ditimpa hujan yang sangat deras sehingga tanahnya hilang dan yang tersisa adalah batu yang licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ya, ayat ini memberikan perumpamaan para jamaah sekalian yang sangat dalam tentang amal yang hilang pahalanya karena riya. Karena tidak ikhlasnya seseorang. Ya, karena tidak ikhlasnya seseorang. Maka para jamaah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk waspada, ya, khususnya perihal nafkah yang seringkali diberikan perumpamaan. Orang paling banyak riya dalam bab memberi, ya, berinfak kepada orang lain. Ya, apalagi di zaman modern sekarang, ya, maksud kata untuk dokumentasi, tapi jika tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka hati-hati, sedekahnya bisa hilang pahalanya. Ya, ada kadang-kadang orang kalau mau sedekah pasti minta direkam,
ya pasti minta diumumkan. Hati-hati, ini dari riya. Begitu juga ibadah-ibadah yang zahir yang lainnya, seperti halnya sholat. Ya, kalau sholatnya di masjid, maka dia tidak giat. Akan tetapi ketika ada di tempat kerjanya, dia selalu ada di saf depan misalnya. Dia bahkan yang ambil mic untuk azan dan jadi imam. Tapi kalau di musola atau masjid tempat 5 waktunya, ya, dia biasa-biasa saja, atau mungkin ada di saf belakang, ya, maka silakan perbaiki niatnya. Atau di tempat kerja, masya Allah sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya istiqomah, ya. Tapi kalau di rumahnya atau di masjid dekat rumahnya, maka dia misalnya bolong-bolong. Ini peringatan untuk kita sekalian, sehingga tidak mudah terjangkiti oleh penyakit riya itu, ya. Hadis yang berikutnya atau kutipan berikutnya dari Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah sebuah hadis yang berbunyi, awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu Allahu ni'matahu fa'arafaha faqala ma amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari'un faqad qila. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه الله نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم سحب إلى النار rawahu Muslim. Hadis yang cukup panjang ini para jamaah rahimakumullah, cukup mengerikan, ya. Cukup mengerikan. Silakan diperhatikan apa terjemahannya ini jamaah sekalian. Rasulullah, ya, Nabi kita Muhammad SAW, uswah kita, mengatakan, langsung saya terjemahkan, pertama kali manusia yang akan dihakimi dan diadili oleh Allah adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ya. Bayangkan jemaah. Fa'utiya bihi, lalu laki-laki ini didatangkan, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah diberikannya. Lalu orang tersebut mengakuinya. Lalu Allah tanyakan, digunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Lalu orang ini pun menjawab, aku menggunakan nikmat yang kau berikan, ya, artinya nikmat, segala nikmat yang diberikan kepada dirinya, kesehatan, harta, ya, semuanya nikmat yang diberikan kepada dia. Orang ini katakan, dengan nikmat-nikmatmu aku ini berjuang di jalan engkau sampai aku mati syahid. Ya, dengan bangga orang ini mengatakan seperti itu. Lalu apa kata Allah? Qala kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta liyuqala jari. Kamu itu berjuang, berperang di jalan Allah hanya ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Faqad qil, dan juga orang-orang sudah mengenalmu, ya, itu sudah menjadi penyematan untuk dirimu gitu. Bahwa fulan itu pahlawan yang dikenang, atau bahkan mungkin didoakan, sudah jadi nama jalan bahkan, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang ini ternyata dusta.
Padahal secara zahir orang itu betul-betul kayak seperti berkorban, ya, berkorban mati-matian membela agama Allah. Tapi ternyata orang ini dusta. Apa yang terjadi? Maka orang ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diseret wajahnya dan dilemparkan di dalam api neraka. Waliyatubillah. Kemudian yang kedua juga seorang laki-laki yang belajar agama dan bukan cuma belajar tapi mengajarkannya, mendakwahkannya. Dan dia juga membaca Al-Qur'an. Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut. Ditanya, ya, nikmat-nikmat yang aku berikan dipakai untuk apa? Maka orang tersebut mengatakan ta'allamtul ilma. Ya, aku gunakan waktuku, tenagaku untuk belajar ilmu agama dan untuk mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin dengan riwayat yang banyak. Lalu Allah katakan kepada orang tersebut, kadzabta, kamu itu dusta. Akan tetapi kamu belajar hanya agar dibilang sebagai orang yang alim. Kamu membaca Al-Qur'an hanya ingin dikatakan sebagai qari. Ya, faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan status itu di tengah masyarakat. Artinya siapa yang tidak kenal sama orang ini? Ya, mungkin selama di dunia mungkin orang kita melihat, tuh, masa Ustadz Fulan ya nantinya dilemparkan sama Allah ke dalam neraka. Ya, wallahu a'lam. Ya. Allah melihat kita itu melihat hatinya, bukan zahirnya. Mungkin zahirnya kita melihatnya orang ini sempurna. Ya. Tapi di hatinya ada niatan yang busuk hanya agar mendapatkan status di mata manusia. Artinya tidak beramal dengan mengharap keridhaan Allah, hanya mencari ridha manusia. Ya. Apalagi seorang alim atau ulama, ustadz, kiai, tokoh agama, ini juga lebih berat lagi. Nanti akan ada hadis berikutnya, ya, tentang di bab berikutnya tentang kitmanul ilm, atau menuntut ilmu dengan untuk mencari kepentingan dunia. Ya, ini ujiannya orang alim. Ya, makanya jangan salah mendidik anak-anak, para jamaah sekalian. Ya, didik anak dengan cara masukkannya ke pondok bukan untuk jadi ulama yang nanti kalau jadi orang alim nanti banyak santrinya, ya, kemudian nanti bisa bangun pondok, banyak hartanya dari situ, bisa buka usaha bisnis ini dan itu. Apalagi zaman sekarang, zaman dunia media sosial, ya, era digital, lebih mudah lagi. Nanti ketika populer, ya, bisa menjadi endorsement, bisa dapat uang dari sini dan itu, ya, dan lain sebagainya. Ujiannya lebih berat. Kembali lagi kepada hadis ini. Jadi orang itu dikatakan oleh Allah, kamu bohong. Ternyata orang ini selagi di dunia, orang-orang sudah menganggapnya ini orang alim gitu. Mana mungkin ini? Mungkin kalau saat ini followersnya sudah berjuta-juta, ya, YouTube-nya itu bahkan menjadi rujukan orang fatwa-fatwanya. Tapi ternyata di akhirat nanti dicemplungin dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ya, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Itu juga diperintah oleh Allah untuk diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menuntut ilmunya, mendakwahkan ilmunya, belajar Al-Qur'annya, bukan mengharap wajah Allah. Ada kepentingan dunia di situ. Ada kepentingan yang jauh dari yang Allah harapkan. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi, ya, ada laki-laki juga yang Allah berikan kelapangan hartanya. Ya, bahkan diberikan dari seluruh jenis harta. Ya. Lalu Allah panggil, suruh ngakuin nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu orang ini mengakui atas nikmat-nikmat tersebut,
Lalu Allah katakan, apa yang kamu pergunakan dari nikmat tersebut? Orang ini menjawab, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan satu jalan pun, satu kesempatan pun di mana engkau suka untuk berinfak di situ, kecuali aku berinfak di situ, kecuali aku bersedekah di situ. Artinya orang ini sangat-sangat rajin bersedekah. Dikenal dengan orang yang saudagar, kaya, yang dermawan, sangat luar biasa misalnya. Ya, sampai tidak ada jalan pasti dia nyumbang di situ. Ya. Tidak ada kesempatan tentang ajakan sedekah, donasi, pasti dia nyumbang di situ. Ini maksudnya. Lalu apa yang Allah katakan? Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu melakukan itu hanya untuk dikatakan orang yang jawad, orang yang dermawan. Orang saya lambe. Fulan ya lambe. Siapa saya tak ngaku ya. Fulan luar biasa lambe. Tapi ternyata apa? Summa suhiba finnar, ya. Lalu Allah datangkan ini diseret ke neraka. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati, jemaah. Karena ada penyakit yang ada di dalam hati. Dia beramal bukan untuk Allah, tapi riya. Ya, dia mengharapkan balasan dari manusia, dia harapkan pujian dari manusia. Ya, ada kepentingan yang bukan kepentingan akhirat, kan, tetapi kepentingan-kepentingan yang hubungannya dengan dunia. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini para jemaah, bahwa amalan yang diterima adalah amalan yang hanya ikhlas karena Allah, murni hanya untuk Allah semata. Ya, jadi ikhlas itu syarat diterimanya amal. Kalau amal apapun jemaah, kalau kita ada persembahkan hanya kepada Allah, itu tidak diterima. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Allah tidak menerima dari amal satupun kecuali dia murni untuk Allah dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal itu, ya. Kalau tidak mengharap wajah Allah maka sia-sia. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis ini amalan-amalan yang besar loh jemaah. Jihad di jalan Allah ini butuh pengorbanan sangat luar biasa loh. Begitu juga belajar ilmu agama di zaman sekarang ini. Ya, ilmu agama ilmu yang betul. Ya, bahkan untuk mendakwahkan. Ya. Saya tahu di Pamekasan aja banyak di kota sini yang lulusan-lulusan pondok yang terjun berdakwah bisa dihitung jari. Kemana? Nah ini orang ini yang Allah cemplungkan ke dalam neraka itu, dia belajar ilmu agama, kemudian dia sebarkan, mu'allamah. Begitu juga belajar Al-Quran juga. Tapi apa? Karena niatan yang salah sehingga menjadikan dia dilemparkan wal'iyadzubillah ke dalam neraka. Artinya apa? Amalan-amalan ini bukan amalan sederhana, akan tapi amalan besar. Apalagi sedekah ini juga tidak ada ajakan donasi, dia taruh hartanya di situ. Tapi ternyata bukan untuk Allah. Bukan karena amalan yang salah, tapi niatnya yang salah, niatnya yang rusak. Amalnya ya, secara zahir lihat betul, bagus. Makanya hati-hati perkara niat ini jemaah sekalian. Ya. Itu juga di antara faedahnya itu riya ini bisa menyelinap halus ke dalam hati manusia. Ya, seorang bisa mengira bahwa amalnya itu bagus dan diterima, gak taunya dia riya mengamalkannya, ternyata apa di akhirat, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya, dan kami datangkan dari amalan-amalan orang tersebut dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena riya. Karena dia tidak mengikhlaskan niatnya ketika beramal untuk Allah semata. Untuk Allah semata. Karena itu ana antum ya, boleh sampean setiap mau beramal kiki dulu masalah niat. Ini untuk siapa ini? Saya ini beramal untuk siapa? Kalau untuk manusia segera beristighfar kepada Allah. Ya.
Apapun yang besar, yang kecil, termasuk zikir yang ringan lisan kita. Jangan-jangan kita berzikir karena ada fulan datang, ya enggak? Apapun itu amalan, sholat kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, puasa kita, ya, tujukan hanya untuk Allah. Kalau tidak, amalan antum percuma, antum dapat capeknya aja. Percuma, antum cuma dapat capek puasa, tapi bukan mengharap wajah Allah. Untuk apa? Agar teman-temannya tahu bahwa fulan ahli puasa, atau untuk diet misalnya. Ya, manfaat duniawinya dapat, tapi akhiratnya tidak dapat. Ya. Kalau hanya amalan tidak dapat masih oke. Ini malah yang ada dilempar sama Allah ke neraka. Karena itu sama dengan menghinakan Allah itu. Kalau orang beramal bukan untuk Allah, jadi main-main sama Allah ini orang, kan gitu. Dia menipu manusia dan menipu Allah. Ya, dia tampakkan orang soleh, tapi sebenarnya busuk hatinya. Ya, busuk hatinya. Dia menampakkan kedermawanannya biasa, tapi hatinya busuk. Tidak untuk Allah. Ya, padahal Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat, tahu semuanya. Ya, bahkan sampai meninggal orang tersebut masih masyarakat sematkan ahli sedekah, tapi di neraka. Ya, di akhirat dicemplungin di neraka. Siapa yang tahu? Ini pentingnya memperbaiki niat. Ya. Maka ujian manusia itu juga adalah ujian besar bagi kita, bagi orang yang beriman. Ya. Ya, jangan sampai kita goyang ketika dipuji oleh manusia. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi para jemaah sekalian, yarhamuni wa rahmukumullah. Jadi seperti saya katakan bahwa ujian manusia itu adalah ujian besar bagi kita kadang-kala, bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang mencari wajah manusia, ujian manusia, maka otomatis dia tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bukan termasuk riya ya, ketika orang misalnya beramal, dia ikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada orang memuji dirinya. Ya. Lalu ada orang memuji dirinya. Itu bukan riya. Tapi kalau memang dari awal dia niatnya ingin dipuji, maka itu riya. Ya. Dari awal beramal dia niatnya sudah ingin dipuji, maka itu riya. Tapi kalau dari awal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memang. Ya, tiba-tiba ada orang datang duduk bermajlis sama orang dipuji. Ya. Dan hati-hati dengan pujian juga. Jangan mudah memuji orang. Ya, karena pada dasarnya para ulama, para salafus saleh itu orang yang paling takut dengan pujian. Karena bisa mempengaruhi keikhlasan. Karena juga bisa menumbuhkan rasa ujub atau bangga diri terhadap amalan. Ya. Lantas gimana Ustaz kalau ada orang yang memuji saya nanti? Ya, saya ketahuan ternyata saya sudah naruh harta sekian juta sumbangan untuk pembebasan lahan wakaf misalnya. Dipuji di depan saya. Ya. Maka tiap orang muji kita, ada salah satu doa yang ma'thur adalah Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khairan mimma yadhunnun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini doa kalau dipuji orang. Ya, doa kalau dipuji orang biar tidak kena ain juga. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku gara-gara perkataannya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, manusia ini kadang-kala banyak salahnya, ya, lemah gitu. Tapi kok dipuji gitu ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Lebih baik dari apa yang dia duga. Ini salah satu doa yang ma'thur yang mungkin bisa dihafalkan ketika suatu waktu ada orang memuji kita. Allahumma ja'alni, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya, minimal ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya. Dan para salaf juga, para sahabat juga mengamalkan ini. Di antara Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan kita katakan kepada orang yang muji, ini adalah karunia dari Allah, gitu loh. Artinya kembalikan pujian itu kepada Allah. Kembalikan keutamaan itu kepada Allah. Ya. Apalagi jangan sampai kita berbangga, ya. Iyalah kok mulai lambe, oh ya, tambahi gitu. Kok mulai lambe catnya Pak Irsa. Ya. Itu bisa hangus untuk sedekahnya. Ya. Atau mungkin jadi imam, kok mulai 10 tahun lang imam bisa. Ya. Jangan ditambah panjang nanti, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan pujian dan karunia itu kepada Allah, ya. Dan juga hadis yang berikutnya, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan anna unasan qalu lahu inna nadkhulu ala umara'ina
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada beberapa orang berkata kepadanya, kami biasa mendatangi para penguasa, lalu kami mengatakan sesuatu kepada mereka yang berbeda dengan apa yang kami ucapkan setelah keluar dari sisi mereka. Maka Ibnu Umar mengatakan, dahulu di masa Rasul kami menganggap perbuatan tersebut seperti ini, maksudnya perbuatan seperti ini termasuk dari kemunafikan. Termasuk dari kemunafikan. Dan Nabi SAW bersabda, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang beramal untuk didengar orang, artinya sum'ah ya, maka samma'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperdengarkan dirinya. Ya, memperdengarkan dirinya, kata para ulama, memperdengarkan aib-aib dirinya kelak pada hari kiamat. Ini maksudnya. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Dan juga orang yang siapa beramal untuk dilihat orang alias riya, maka apa? Yura'illahu bihi. Maka Allah juga akan memperlihatkan aib-aib dirinya kelak. Memperlihatkan aib-aib di dirinya. Ya, bahkan sebagian orang mengatakan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga Allah singkap aib-aibnya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sementara kita selalu meminta kepada Allah agar aib-aib kita semuanya ditutup, jemaah sekalian. Agar aib-aib kita semuanya ditutup. Ya. Wa an Muadzin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yasiru min ar-riya'i syirkun. Dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan al-yasiru min ar-riya'i syirkun. Sahahul Hakim. Sedikit saja dari riya itu adalah sebuah kesyirikan. Ya, sedikit dari riya itu adalah kesyirikan. Ya, dalam hadis yang lain juga yang mendukung akan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya. Yaitu riya, yaqulullah azza wa jalla lahum yaumil qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a aw ajra, wa fi riwayah ajra. Ya. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ar-riya. Jadi riya itu adalah syirik kecil. Ya, dan juga dosa besar para jamaah sekalian. Dosa besar. Salah satu yang nyata bahwa itu merupakan dosa besar ya dalil-dalil yang tadi. Ya, bahkan ada orang yang beramal begitu dahsyat amalannya, tapi karena riya dia dilempar sama Allah ke dalam neraka. Itu menunjukkan bahwa dosa besar. Ya. Dosa besar. Dan setelah Nabi SAW mengatakan ar-riya, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang riya ketika di dunia, nanti Allah katakan pada hari kiamat ketika amalan-amalan manusia itu ditunaikan balasannya, orang-orang riya malah dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kamu kepada orang-orang yang kamu dahulu ingin dilihat, ya, yang amal-amalmu dulu ingin dilihat oleh orang-orang tersebut. Ya. Fanzuru hal tajidu 'indahum ajra. Terus lihat apakah mereka bisa memberikan balasan kepada dirimu. Ya. Tidak bisa jemaah sekalian. Ini sebuah bentuk penghinaan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, karena dahulu Allah juga dihina dengan amalannya yang menipu,
Karena riya itu sejatinya menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga rendahkan orang tersebut. Ya. Pertama, pahalanya ini hilang, ya. Pahalanya terhapus karena riyanya. Ya, karena riyanya. Yang kedua, Allah juga murka, ya. Ini menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada mereka, idhabu, kalian pergi kepada orang-orang yang kalian amal-amalnya hanya ingin ditampakkan kepada orang-orang tersebut ketika di dunia. Ya. Kemudian juga ini kata para ulama mengandung kehinaan, ya. Kehinaan orang-orang al-mura'in, itu orang-orang yang beramal karena riya nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka para jamaah sekalian, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan dan agar terselamatkan dari sifat atau penyakit riya ini? Yang pertama adalah perbaharui selalu niat kita, ya, sebelum dan setelah beramal. Ya. Bahkan para ulama juga dikatakan itu selalu kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat li ta'atillah. Bahkan ada yang berjuang untuk meluruskan niat itu selama 40 tahun sampai betul-betul tunduk, ya, selamat dari penyakit-penyakit hati, diantaranya riya. Susah memang, ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah mengatakan bahwa tidak sesuatu yang paling berat aku obati dalam diriku selain perkara niat. Ya, kenapa? Karena hati ini selalu berubah-ubah, jemaah. Hati itu selalu berubah-ubah, ya. Begitu juga salah seorang ulama salaf yang namanya Yunus bin Ubaid, dia katakan orang yang paling ikhlas amalnya adalah yang paling tidak peduli dengan pujian manusia terhadap amalnya. Jadi tidak peduli apa katanya manusia, selagi dia meniti jalan yang betul, yang lurus, yang hanya mengharap keridhaan Allah. Maka yang pertama caranya adalah perbaharui selalu niat kita, ya. Jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu selalu bertanya sebelum beramal, untuk apa? Untuk siapa? Ya, untuk apa saya kerjakan ini dulu? Dan untuk siapa? Ya. Kalau untuk Allah, maka insya Allah akan berbuah pahala. Ya. Kalau untuk yang lain berarti riya, maka hati-hati dari riya ini. Ya. Maka segala aktivitas kita, ya, ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbuah pahala. Yang kedua adalah sering-sering kita sembunyikan amal, ya, jika memungkinkan. Ini pada asalnya. Karena apa? Amalan yang tersembunyi itu lebih afdal daripada yang terang-terangan. Meskipun boleh untuk memotivasi yang lain selagi hatinya bisa aman dari penyakit riya. Jika niatnya kita memotivasi yang lain dalam amal soleh dan kita tidak niatkan untuk riya hadapan manusia, maka dibolehkan. Allah katakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu tampakkan sedekah maka itu baik, namun jika kamu sembunyikan, memberikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul, maka itu lebih baik. Itu jauh lebih baik. Sehingga pada dasarnya yang lebih afdal adalah yang tersembunyi. Jadi bukan cuma sedekah, salat, puasa juga. Kalau bisa tidak tahu siapa yang di sekeliling kita bahwa kita puasa, ya. Jangan mencari-cari cara bagaimana teman sekeliling kita bisa tahu kalau kita berpuasa, ya. Maka yang paling afdal amalan yang tersembunyi, karena lebih aman dari riya. Ini pada asalnya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperbanyak doa, mohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lasyirku fikum akhfa min dabibin namli." Ya, kesyirikan yang ada di antara kalian itu sungguh lebih samar daripada langkahnya semut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, ya. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah saya tunjukkan kepada kamu kepada sesuatu
ya, yang jika engkau mengucapkannya akan hilang darimu kesyirikan yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya. Kenapa? Karena riya dari kesyirikan. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kecil, yang besar, ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ini doa yang juga perlu kita hafal. Ya, dan yang terakhir adalah ingatlah bahwa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada pujian dan balasan manusia, ya, yang kecil, yang fana, ya. Oleh karena itu, beramallah dengan ikhlas hanya untuk Allah, ya. Baik, ini saja jemaah rahmati oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.